Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teorema lokasi akar. Misalkan I suatu interval dan F adalah I menuju R fungsi kontinu pada I. Jika alfa lebih kecil dari beta bilangan-bilangan dalam I, maka fungsi alfa lebih kecil dari 0 lebih kecil dari beta, atau fungsi alfa lebih besar dari 0 lebih besar dari fungsi beta. Maka terdapat bilangan C elemen alfa kali beta, sedemikian sehingga FC sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencoba membuktikannya ya teman-teman. Nah, untuk pembuktiannya kita asumsikan terlebih dahulu bahwa F alfa lebih kecil dari 0 lebih kecil dari F beta. Misalkan I1 sama dengan alfa kali beta dan Y sama dengan setengah dari alfa tambah beta. Nah, jika FY-nya sama dengan 0, kita ambil C sama dengan Y. Nah, di sini kita buat jika FY lebih besar dari 0, kita tetapkan bahwa alfa 2 sama dengan alfa, beta 2 sama dengan Y. Sedangkan jika FY-nya lebih kecil dari 0, kita tetapkan alfa 2 sama dengan Y, beta 2 sama dengan beta. Nah, dalam kasus apapun kita tetapkan I2 sama dengan alfa 2 kali beta 2, di mana F alfa 2 lebih kecil dari 0 dan F beta 2 lebih besar dari 0. Nah, kemudian anggaplah bahwa kita telah mempunyai interval-interval I1, I2, dan selanjutnya sampai IK sama dengan alfa k, beta k, yang diperoleh dengan biseksi atau yang diperoleh dengan pembuktian secara berturut-turut dan sedemikian sehingga F alfa k lebih kecil dari 0 dan F beta k lebih besar dari 0. Kita misalkan YK sama dengan setengah dari alfa k tambah beta k. Jika FYK sama dengan 0, nah kita ambil C sama dengan YK. Kemudian jika FYK lebih besar dari 0, kita tetapkan bahwa alfa k tambah 1 sama dengan AK, beta k tambah 1 sama dengan YK. Sedangkan jika FYK lebih kecil dari 0, kita tetapkan alfa k ditambah 1 sama dengan YK, beta k ditambah 1 sama dengan beta k. Dalam kasus apapun kita tetapkan IK tambah 1 sama dengan alfa k ditambah 1, beta k ditambah 1, di mana F alfa k ditambah 1 lebih kecil dari 0 dan F beta k ditambah 1 sama lebih besar dari 0. Sama juga seperti sebelumnya tadi, cuman kita di sini kan kita sudah tahu interval-intervalnya, teman-teman. Nah, begitu. Kemudian jika proses ini diakhiri dengan penetapan suatu titik YN sedemikian sehingga FYN sama dengan 0, maka pembuktian kita selesai. Namun jika proses ini tidak berakhir seperti tersebut, nah kita memperoleh suatu barisan nested dari interval-interval tutup IN sama dengan alfa N, beta N, di mana N elemen N. Karena interval-interval ini diperoleh dengan pembuktian berulang, kita mempunyai beta N dikurang alfa N sama dengan beta dikurang alfa per 2 pangkat N dikurang 1. Nah, mengikuti sifat interval nested 2.6.1 bahwa terdapat suatu titik C dalam IN untuk semua N elemen N. Karena alfa N lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan beta N untuk semua N elemen N, kita mempunyai 0 lebih kecil sama dengan C dikurang alfa N lebih kecil sama dengan beta N dikurang alfa N, sama dengan beta dikurang alfa per 2 pangkat N dikurang 1, dan 0 lebih kecil sama dengan beta N dikurang alfa lebih kecil sama dengan beta N dikurang alfa N sama dengan beta dikurang alfa per 2 pangkat N dikurang 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwa C sama dengan limit alfa N
dan C sama dengan limit beta n. Karena F kontinu pada C, kita mempunyai limit F alpha n sama dengan Fc sama dengan limit F beta n. Nah, karena F beta n lebih besar sama dengan 0 untuk semua n elemen n, maka mengikuti teorema 3.2.4 bahwa Fc sama dengan limit F beta n lebih besar sama dengan 0. Nah, itu berlaku juga pada fungsi alfa. Nah, F alpha n lebih kecil sama dengan 0 untuk semua n elemen n, maka mengikuti hasil yang sama, yaitu Fc sama dengan limit F alpha n lebih kecil sama dengan 0. Oleh karena itu kita mesti mempunyai Fc sama dengan 0. Akibatnya C merupakan akar dari F. Hasil berikut adalah generalisasi dari teorema sebelumnya. Ini menjamin bahwa suatu fungsi kontinu pada suatu interval memuat sejumlah bilangan yang masuk di antara dua nilainya. Terima kasih.